Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi dalam program Voice of Law pada kantor hukum Juarlik & Partner. Kemarin kita udah ngebahas tentang penahanan IBHRS. Buat teman-teman yang belum nonton, nanti kita tampilkan linknya. Nah, kali ini kita mau bahas lebih jauh dalam penahanan IBHRS sesi kedua. Nah, seperti biasa, kita udah ada Bang Irfan Iskandar untuk memaparkan. Baik Bang, kiranya langsung aja mungkin Bang, apa paparkan dalam sesi kedua ini Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Juarlik & Partner, channel Juarlik & Partner, dalam program edukasi hukum, berbagi dalam bidang ilmu hukum, informasi hukum. Yang kebetulan pada video sebelumnya dengan judul analisa penahanan Imam Besar Habib Rizik Syihab yang telah kita tayangkan itu adalah merupakan part 1 atau bagian ke-1. Kenapa ada part 1 dan part kedua? Karena yang mau kita kalau digabung menjadi satu video, kemungkinan itu sangat panjang durasinya dan kita memahami mungkin nanti menimbulkan kejenuhan. Dan mungkin orang lebih suka nonton nama-nama itu adalah nonton bola gitu kan. Kalau nonton si Irfan ini ngomong ada bosan gitu kan. Nah, makanya kita bagi dua pemirsa. Jadi artinya biar pemirsa itu tidak parsial pemahaman hukumnya, maka diharapkan video kedua ini juga ada untuk ditonton juga dan disimak. Karena ini adalah berkaitan juga tentang penahanan terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab. Di berita ini ya, kita masih tetap fokus adalah berita dari Republika Online ini tanggal 12 Agustus 2021. Yang sudah kita bahas kemarin adalah dari ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP yang yang dijadikan dasar sahnya penahanan. Nah, intinya pasal 21 ayat 1 itu adalah menentukan tentang adanya 3 kekhawatiran hukum sehingga menimbulkan kewenangan untuk dilakukan penahanan. Yang sudah kita bahas kemarin adalah khawatir melarikan diri, tapi 2 hal lainnya yaitu khawatir merusak atau menghilangkan barang bukti dan khawatir mengulangi tindak pidananya belum kita sampaikan di video pertama. Dan inilah yang akan kita sampaikan. Semoga pemirsa semua yang setia dengan channel Juarlik & Partner tidak bosan ya untuk menyampaikan. Tapi kalau bosan ya apa-apa, dikasih komen aja gitu biar kita berimprovisasi lebih ini. Jadi pemirsa, dari video pertama kemarin itu yang perlu kita ingat adalah berkaitan dengan penahanan itu 3 hal yang diatur di dalam KUHP. Coba kalau Febri masih ingat apa ya coba. Ini juga sebagai kamu sebagai advokat juga biar lebih menguasai apa 3 hal yang berkaitan dengan penahanan yang ada dalam video pertama kemarin. Ya, kalau dalam video pertama terkait dengan penahanan ini ada 3 hal yang Abang sampaikan. Itu. Pertama, penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan. Kemudian penahanan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka kepentingan penuntutan. Serta yang terakhir, penahanan yang dilakukan melalui penetapan hakim untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Begitu Bang. Jadi yang disampaikan Febri adalah tidak salah dan juga benar. Hanya yang saya maksud adalah pemirsa, kaitan dengan penahanan harus selalu memperhatikan 3 hal. Yang disebutkan oleh Febri tadi adalah dasar timbulnya kewenangan penahanan oleh penyidik, oleh penuntut umum, dan oleh hakim. Dasarnya adalah untuk kepentingan proses di tingkat masing-masing. Di tingkat penyidikan adalah untuk penyidikan, penuntutan seterusnya sampai tingkat pengadilan. Yang dalam video ini atau dalam kajian kita ini berarti kepentingan di tingkat pemeriksaan tingkat banding. Itu adalah bunyi pasal 20. Berarti itu adalah hal pertama. Dasar kewenangannya di mana menahan adalah dasar kewenangan pasal 20. Kewenangannya timbul dari pada pasal 20. Kemudian
apa latar belakang kewenangan itu timbul, itu ada di pasal 21, Ya. di 21 ayat 1, Ya. yang kemarin kita bilang adalah syarat subjektif. 21 ayat 4 adalah syarat objektif yang tidak akan kita ulang lagi. Kenapa ini menjadi dasar? Karena hukum memandang tadi di pasal 20 untuk kepentingan penyidikan. Sehingga di pasal 21 dasarnya adalah khawatir melarikan diri, sehingga kepentingan penyidikan itu tidak akan tercapai karena ada rasa khawatir. Betul. Kemudian juga begitu juga dalam konteks ini berarti khawatir dalam tingkat pemeriksaan di tingkat banding yang sudah kita bahas kemarin 21 itu adalah dasar khawatirnya adalah melarikan diri. Sehingga sekarang yang akan kita bahas adalah khawatir yang kedua, yaitu khawatir tentang merusak atau melakukan barang bukti, dan juga yang ketiga itu adalah mengulangi tindak pidananya. Itu baru dua hal yang terkait dengan penahanan. Kewenangan dari pasal 20, dasar pasal 21. Kemudian karena pasal 20 itu berbicara tentang kepentingan proses hukum di tingkat masing-masing. Nah, dalam hal ini berarti kepentingan di tingkat pemeriksaan tingkat banding. Maka hal yang ketiganya adalah pasal 240 ayat 1 yang kita lihat. Jadi pemirsa, tiga hal yang saya maksudkan tadi dalam konteks penahanan Habib Rizik Syihab, imam besar adalah satu, kewenangannya diatur dalam pasal 20. Kewenangan itu didasari oleh adanya tiga kekhawatiran yang ada dalam pasal 21. Kemudian karena pasal 20 tadi adalah untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat banding, dan ternyata pemeriksaan tingkat banding itu adalah diatur dalam pasal 240 ayat 1, yaitu tentang pemeriksaan di tingkat pertama tentang ada tidaknya kelalaian penerapan hukum, atau yang kedua lengkap atau tidaknya penerapan hukum, atau yang ketiga adalah salah atau tidaknya penerapan hukum. Itulah yang saya maksud tiga hal yang berkaitan dengan penahanan terhadap imam besar Habib Rizik Syihab. Oleh karena yang menjadi dasar tadi salah ada membuat tiga, khawatir melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidananya tentang melarikan diri sudah kita bahas. Maka dalam kesempatan ini pemirsa yang akan kita bahas adalah khawatir yang kedua dan yang ketiga. Khawatir yang kedua kembali ke pasal 21 ayat 1. 21 ayat 1 Tuhan. Nah, hukum menentukan dasar timbulnya kewenangan tadi adalah khawatir merusak atau menghilangkan barang bukti. Pasal ini seperti juga melarikan diri yang kemarin, ketentuan merusak atau menghilangkan barang bukti ini tidak terlepas dari pasal 20. Artinya adalah merusak atau menghilangkan barang bukti berkaitan tingkat pemeriksaan hukumnya di tingkat mana. Sehingga kalau kita terapkan khawatir merusak atau menghilangkan barang bukti di tingkat penyidikan, maka artinya khawatir tadi dalam proses level penyidikan, begitu seterusnya gitu. Nah, dalam konteks imam besar Habib Rizik Syihab ini, sekarang kita akan lakukan analisa kekhawatiran merusak atau menghilangkan barang bukti ini, apakah ada relevansi atau tidak? Karena kita tahu proses jalannya perkara mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan banding itu mempunyai level tertentu yang dapat dikatakan sempurna perjalanan perkara itu. Pada saat levelnya penyidikan untuk dilimpahkan ke penuntut umum, maka ada istilah yang namanya P21. P21 itu pelimpahan perkara dianggap sempurna. Dalam pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum ini, jika bisa juga menjadi tidak sempurna, penuntut umum mengembalikannya lain kepada penyidik. Nah, karena kasus rumah sakit Umi ini sekarang banding itu udah melewati tahap persidangan, artinya penyerahan dari penyidik ke penuntut kemudian ke persidangan itu adalah dianggap sudah sempurna, sudah terjadi. Bahkan terakhir adalah sudah sampai level persidangan. Sehingga artinya maknanya adalah barang bukti dalam tindak pidana ini untuk saat sekarang telah dilakukan pemeriksaan oleh hakim tinggi, oleh hakim pengadilan negeri, sehingga keluarlah putusan yang memvonis 4 tahun kemarin. Sehingga artinya
keberadaan barang bukti itu sekarang sudah ada di pihak yang berwajib, yaitu artinya sudah diserahkan penyidik ke penuntut, penuntut diserahkan di persidangan pengadilan negeri, dan di pengadilan negeri pun sudah dilakukan pertimbangan, bahkan sudah keluar putusan yang menjadi dasar putusan tadi adalah barang bukti yang dilakukan penilaian tadi. Sehingga artinya apakah akan merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti yang ada di tangan pengadilan itu mungkin terjadi atau tidak. Sehingga kalau menurut saya ketentuan pasal 21 ayat 1 khawatir menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti tadi adalah di level pra penyidikan. Di level pra penyidikan bisa terjadi karena saya khawatir nanti ditangkap di proses, maka barang bukti yang dilakukan dalam bidang kejahatan yang saya lakukan saya rusak atau saya hilangkan. Tapi pada saat itu tahapan itu sudah terlewati semua, karena berarti kekhawatiran merusak menghilangkan barang bukti ini sangat sangat kecil lah. Karena apa? Satu, barang buktinya sendiri udah ada di pihak lain, yaitu di pihak negara, di pihak pengadilan, dan udah dijatuhkan putusan atas barang bukti itu sebagai pertimbangan dalam penjatuhan vonis 4 tahun tadi. Sehingga kalau ingin merusak atau menghilangkan potensinya sangat kecil, kecuali barang bukti atau barang bukti tadi masih ada dalam kekuasaan saya, atau belum dilakukan penyitaan, belum disita oleh aparatur hukum. Nah, jadi artinya kembali ke sini, kemungkinan kalau menurut saya korelasinya dijadikan dasar untuk melakukan penahanan karena khawatir merusak atau menghilangkan barang bukti, karena barang buktinya sudah tidak ada di tangan terdakwa, sudah dilakukan penyitaan, dan sudah dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan di pengadilan, sangat kecil untuk terdapat khawatir tadi terwujud gitu. Kemudian yang berikutnya adalah khawatir yang ketiga, mengulangi tindak pidana. Nah, pemirsa harus ingat, karena memang dalam pembicaraan dalam video dua rekan partner ini karena sifatnya edukasi hukum, maka berkaitan dengan video-video sebelumnya. Dalam video-video sebelumnya kita telah menaikkan tema praduga tak bersalah. Praduga bersalah itu artinya tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah, dan putusan pengadilan tadi mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mengingat artinya putusan tadi sudah diterima oleh terdakwa, tidak dilakukan banding, atau putusan tadi sudah diputuskan oleh level Mahkamah Agung. Itulah yang disebut dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dua aja syaratnya. Yang divonis menerima walaupun di tingkat pengadilan negeri, itu adalah artinya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau sudah prosesnya sampai ke Mahkamah Agung dan mengeluarkan putusan yang bersalah juga, dan itu juga lah putusan kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Imam Besar Habib Rizik Syihab belum menerima, tidak menerima karena menyatakan banding. Oleh karena putusan pengadilan negeri kemarin itu belum berkekuatan hukum tetap. Lalu apa kaitannya? Kalau belum berkekuatan hukum tetap, belum berkekuatan hukum tetap, maka dikaitkan dengan azas praduga tak bersalah tadi, maka perbuatan yang semula dinyatakan oleh pengadilan negeri sebagai perbuatan bersalah saat ini belum lagi menjadi perbuatan yang tetap salah, karena akan dinilai oleh pengadilan tinggi, ya kan? Itulah yang disebut praduga tak bersalah, tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan jadi artinya apa? Perbuatan ini sampai saat sekarang belum dinyatakan bersalah karena masih menunggu putusan pengadilan tinggi. Begitu juga nanti pengadilan tinggi. Apapun putusannya, kalau ada upaya hukum lagi di kasasi di Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan tinggi pun belum dinyatakan perbuatan yang bersalah. Sehingga dalam konteks pembicaraan kita hari ini, dalam rangka mengadopsi kekhawatiran yang ketiga yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP tentang mengulangi tindak pidananya, dalam konteks ini tidak mempunyai korelasi. Karena apa? Dikatakan mengulangi lagi tindak pidananya aja belum ada, belum ada punya kekuatan hukum bahwa itu adalah baru berdasarkan vonis pengadilan negeri yang nanti akan dinilai oleh pengadilan tinggi menjadi dikuatkan atau justru dibatalkan.
Sehingga pada saat sekarang, kalau dikatakan mengulangi lagi yang lalu tadi itu bukan apa ya, belum pasti itu menjadi sebuah tindak pidana. Karena masih melekat asas praduga tak bersalah tadi dalam diri seseorang yang dalam proses banding, gitu maksud abang ya? Sehingga gampangnya adalah dalam setiap level persidangan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung, kekhawatiran yang ketiga ini bisa diterapkan adalah pada saat kapan? Di tingkat putusan Mahkamah Agung atau di tingkat Mahkamah Agung. Karena kalimatnya yang dibatasi adalah khawatir mengulangi tindak pidana. Berarti mengulangi tindak pidana adalah seorang residivis. Orang yang telah divonis dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas perbuatan tertentu, misalkan dulu saya pernah divonis mencuri, kemudian perbuatan mencuri itu kan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, berarti saya pernah bersalah, diulangi lagi. Nah berarti itu kan artinya konteksnya ini mengulangi tindak pidana. Iya, miripnya begitu. Nah kalau kecuali kalau di pasal 21 ayat 1 ini di kemudian hari ada perubahan, mengulangi lagi tindak pidana yang dituduhkan, mungkin kekhawatiran tadi korelasinya menjadi sesuai. Tapi kalau bunyinya adalah mengulangi tindak pidananya lagi, tindak pidana itu sendiri sampai sekarang, kalau kekhawatiran mengulangi tindak pidana itu belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi tindak pidana kemarin yang divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum dapat dinyatakan itu perbuatan tindak pidana, itu baru sebatas dakwaan. Dakwaan itu tuduhan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dan jadi artinya atas itu semua kita udah mengkaji secara semua. Inilah makanya kita membagi video ini menjadi dua, karena tentang khawatir melarikan diri kita sampaikan di video pertama, kemudian tadi khawatir merusak atau menghilangkan barang bukti, karena barang bukti tidak ada lagi di kekuasaan yang bersangkutan tapi sudah disita oleh negara dan sudah diperiksa di pengadilan negeri, maka kekhawatiran itu pun sangat kecil kemungkinan. Yang ketiga, mengulangi tindak pidananya malah sangat tidak relevan. Sampai nanti pun mengajukan kasasi, perbuatan pengadilan tinggi menyatakan tindak pidana itu menjadi tidak pidana lagi, karena pengadilan tinggi putusannya menjadi lemah atau tidak berlaku lagi karena diajukan upaya hukum. Seterusnya begitu. Nah akhirnya dasar yang menimbulkan kewenangan tadi untuk melakukan penahanan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 20 ayat 3 yang dalam perkara ini berarti dasar kewenangan di tingkat pengadilan tinggi, dari 3 kekhawatiran yang ditentukan oleh pasal 21 ayat 1 yang penulisannya dengan pakai koma, khawatir melarikan diri, koma, khawatir merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, koma, khawatir mengulangi tindak pidana, artinya adalah alternatif. Bisa memenuhi salah satu, maka kekhawatiran itu menjadi menimbulkan kewenangan untuk penahanan, bukan semuanya. Tapi berdasarkan kajian kita yang lemah, yang tidak sempurna ini, kita berkeyakinan itu semua tidak ada menimbulkan kekhawatiran dengan segala pertimbangan yang udah kita sampaikan tadi. Nah, selanjutnya artinya analisa penahanan terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab udah kita sampaikan secara menyeluruh. Nanti pemirsa ada pertanyaan ataupun ada yang komentar silakan aja. Selanjutnya dalam sesi ini juga saya akan menguji ketelitian Febri apa yang menjadi fokus ketertarikan dalam peristiwa penetapan penahanan Habib Rizik Syihab. Ada nggak yang menarik di luar tadi ya? Tadi kan kita menganalisa pertimbangan penahanan oleh pengadilan tinggi. Itu semua sudah. Sekarang ada nggak hal lain yang menarik bagi Febri? Nah, hal lain yang menariknya begini Bang, kalau dalam konteks kasus IBHRS ini. IBHRS ini kan Bang kasusnya tadi berdasarkan berita yang tadi kita buka ada 3 kasus nih Bang. Nah, artinya kalau dalam hal seseorang menjalani 3 perkara sekaligus secara bersamaan, nah ini pengaturan tentang proses penahanannya gimana nih Bang? Karena kan yang kemarin ditahan, nanti yang ini, nah bagaimana status penahanan? Mungkin ada pemirsa juga yang mau mendengar tentang itu Bang. Ya, itu juga intinya sama dengan yang menjadi ketertarikan kita. Kita buka
link beritanya, pengacaranya ngomong apa. Ya. Jadi kita tidak, jadi tetap kajian kita adalah berdasarkan karena ini forensik beritanya dulu. Tolong dibacakan yang itu. Ya. Mulai dari ini ya. Ini. Mulai dari ini Bang. Nah ini kutipan kalimat dari pengacaranya. Kami akan protes ada pelanggaran administrasi. Kami akan adukan ke Komisi Yudisial. Kemudian kita akan kirimkan surat hari ini berangsur-angsur hingga Senin ke Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, kata kuasa hukum HRS. Begini ya. Terus. Ia mengatakan tim kuasa hukum juga akan melayangkan surat ke Komisi 3 DPR hingga Komnas HAM atas penahanan kembali Habib Rizik. Penetapan penahanan kembali Habib Rizik Syihab dinilai dilakukan dengan cara yang tak sesuai prosedur hukum berlaku. Menurut dia, masa penahanan kliennya untuk kasus Petamburan dan Megamendung sudah berakhir pada 8 Agustus 2021. Artinya, pada Senin tanggal 9 Agustus sudah dibebaskan demi hukum. Akan tetapi, kami sangat kaget. Ternyata responnya dari Pengadilan Tinggi bukan mengakomodir, menjelaskan secara gamblang dasar hukumnya. Tetapi kami malah direspon dengan penahanan pada penetapan kasus baru, yaitu RS Umi yang fatalnya majelis hakim belum terbentuk pada saat itu. Nah, dari pemirsa link berita nanti bisa baca sendiri. Yang kita garis bawahi adalah kuasa hukum kaget karena menurut kuasa hukum dalam kasus Petamburan dan Megamendung masa penahanannya berakhir tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Nah, dia itu kaget situ. Di sini dulu kita dudukkan satu persatu. Namanya forensik berita, setiap berita tadi apa beritanya dudukkan ke hukumnya. Apa beritanya dudukkan ke hukumnya. Jadi kita voice of law, jadi suara hukum. Jadi kita nggak boleh punya pendapat sendiri. Nah, ini yang tadi kata pengacaranya kaget karena dalam dua kasus yang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yaitu Petamburan dan Megamendung, menurut kuasa hukum jatuh tempo penahanannya 8 Agustus 2021. Di sini kita dudukkan adalah bahwa sebetulnya bukan masa penahanan, karena tadi kita sudah bicara penahanan kan. Penahanan itu kepentingannya adalah untuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sedangkan kita tahu 3 perkara, Petamburan, Megamendung, dan juga Rumah Sakit Umi, ketiga-tiganya telah divonis. Ya kan, telah divonis, artinya setelah vonis ke depan itu bukan penahanan karena kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan sudah selesai. Berarti vonis sejak vonis sampai ke depan adalah masa menjalani hukuman, yang artinya kita mungkin kita ralat itu informasinya masa menjalani penahanan dan masa menjalani hukuman telah habis. Totalnya 8 bulan karena atau berapa bulan sesuai dengan putusan pengadilan dalam perkara Petamburan dan Megamendung yang itu digabung. Jadi harusnya berita mungkin misalnya ketik. Jadi beritanya adalah masa penahanan dan menjalani hukuman telah habis. Sehingga berita lanjutnya kaget karena justru diajukan penetapan penahanan buat kasus Rumah Sakit Umi. Nah, ini baru penahanan. Karena kenapa? Karena kita tahu dalam kasus Rumah Sakit Umi, Habib Rizik Syihab mengajukan banding, sehingga sekarang pun ini yang dialami adalah banding, penahanan di tingkat banding. Jadi dudukan dulu dalam 2 perkara tadi telah habis tadi adalah habis masa penahanan kalau emang ditahan dan dengan juga habis masa penjalani hukuman, jadi bukan masa penahanan. Sehingga kita ambil sekarang adalah yang 2 dibanding 1. Yang 2 tadi kita banding adalah telah selesainya masa hukuman kasus Megamendung dan Petamburan dan juga dengan keadaan penahanan dalam kasus Rumah Sakit Umi. Nah, dua-duanya adalah berdasarkan hukum. Mana yang harus, artinya gini, pada saat 8 Agustus kasus Imam Besar Habib Rizik Syihab telah berakhir masa hukumannya dalam 2 perkara Megamendung dan Petamburan. Tapi tidak bisa keluar karena ada penahanan dalam perkara Rumah Sakit Umi. Iya, kan gitu. Betul.
Di antara dua yang saling bersimpangan tadi, menurut hukum, didudukan secara hukum, mana yang harus dijalani. Apakah dua-duanya seperti tadi, atau bisa atau salah satu, atau bisa dijalani yang salah satu, yang kedua, yang berikutnya nyusul. Mana menurut kalian bisa? Mana yang harus dijalani? Ya kalau dari video kemarin, kalau yang harus dijalani ya putusan pengadilan yang ingkrah tadi yang menghukum seseorang. Tapi kan ada masa penahanan, penetapan buat penahanan di tingkat pengadilan banding. Nah, karena ada masa penahanan, berarti masa penahanan itu kan nggak bisa sekaligus digabungkan dengan orang masa menjalani hukuman tuh Bang. Nah, jadi gini, satu, kita tetap tidak beropini kemana-mana gitu ya. Kita tetap opininya adalah kepada bunyi pasalnya. Makanya kalau dalam voice of law, pemaknaan itu sangat penting, bukan sekedar dihafal. Kembali lagi, kita kembali kepada pasal 20. Pasal 20. 20 ayat 1, ayat 3. Nah, Ini dia. pasal 20 ayat 3 bunyinya pemirsa, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Berwenang. Beda nggak kalimatnya kalau ditetapkan wajib melakukan penahanan? Beda. Berbeda. Kemarin juga kita udah tampilkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan itu apa? Berwenang itu. Coba tampilkan kewenangan tadi. Nah, kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi artinya apa? Makna berwenang tadi adalah mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan penahanan. Punya hak dan kekuasaan. Kekuasaannya iya, kalau saya punya hak tapi saya punya kekuasaan, saya sipil. Tapi kalau hakim punya hak dan kekuasaan dengan perintahnya bahkan dalam penahanan, berarti punya hak dan kekuasaan untuk melakukan penahanan. Jadi artinya kemarin juga udah kita sampaikan bahwa makna berwenang ini artinya adalah tidak mutlak temporer, dia adalah bersifat temporeri. Tidak mutlak seperti kalau kalimat itu wajib melakukan penahanan, wajib. Karena wajib, karena kalimat itu jelas wewenang tadi mempunyai hak. Berarti kewenangan itu adalah hak. Sementara dalam pengertian hukum Indonesia, hak boleh digunakan, boleh tidak. Kalau kewajiban lah, wajib dilaksanakan. Ukurannya juga bukan lagi pendapat saya, kembali kepada pasal 23. Kembali 23 ulang. Dan nanti pasal 31. Nah, dua pasal 23 ayat 1 yang semula ditentukan sebagai kewenangan di pasal 20 ayat 3, kewenangan bagi pengadilan tinggi DKI Jakarta, yang saya katakan, saya maknakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berwenang melakukan penahanan tadi adalah sebagai sebuah hak. Oleh karena dia sebuah hak, maka dia tidak bersifat permanen, tidak bersifat saklek atau tidak bersifat mutlak. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat kita maknai tadi sebagai sebuah hak. Kemudian berdasarkan ketentuan hukum yang intinya menentukan dapat mengalihkan status penahanan. Jadi pasal 23 ini tadi adalah karena ini adalah setelah pasal 20, urutan hukumnya adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan hak tadi, menggunakan haknya berwenang untuk melakukan penahanan berdasarkan pasal 20. Ternyata pasal 23 di tengah jalan hak itu bisa dianulir sendiri oleh dia dalam bentuk penangguhan. Pasal 23, penangguhan penahanan atas inisiatif pihak yang punya kewenangan menahan, yaitu inisiatif penyidik atau penuntut umum atau kewenangan ditangguhkan oleh hakim sendiri. Itulah salah satu parameter yang saya bilang berwenang tadi, kewenangan tadi hak bisa digunakan, bisa digugurkan sendiri, ya kan? Itu berdasarkan pasal 23. Kemudian berdasarkan pasal 31 yang mempunyai kewenangan menahan tadi juga bisa menangguhkan atas permintaan tersangka atau terdakwa. Makin menguatkan lagi bahwa berwenang menahan tadi adalah merupakan suatu kewenangan yang bersifat tidak mutlak, tidak mutlak, dia hanya temporary. Apalagi kembali ke pasal 20, dia hanya dibatasi kepentingan pemeriksaan.
Kalau kepentingan pemeriksaan penyidikan, maka kewenangannya berakhir untuk menahan. Iya. Selanjutnya dimulai dengan penahanan oleh tingkat berikutnya, penuntutan. Tingkat penuntutan berakhir juga selesai juga penahanannya. Nah, akhirnya makin menunjukkan kewenangan tadi adalah sebatas sebuah hak. Hak bisa digunakan, bisa tidak, yang jelasnya tidak melawan hukum. Dalam konteks ini adalah dalam konteks analisa penahanan Habib Rizik Syihab, jikalau digunakan pasal 240 tidak terganggu kepentingan pemeriksaan di tingkat banding. Kalau tidak mau digunakan juga supaya tidak terganggu, kan timbang-timbangannya begitu. Betul. Karena tujuan penahanan dalam tingkat persidangan adalah menjamin persidangan itu bisa berjalan. Dan kita juga bilang dalam video pertama, toh banyak juga kasus-kasus tindak pidana yang tidak menimbulkan kewenangan penahanan sampai Mahkamah Agung lancar-lancar gaya, gitu. Nah, artinya itulah ukuran kewenangan tadi, hak yang akan digunakan atau tidak. Jadi dalam peristiwa yang bersamaan ada orang yang bebas karena masa hukumannya telah selesai, kemudian berbarengan juga ada penahanan. Kalau melakukan keadilan itu kan timbang-timbang, bukan kepastian hukum. Kenapa seperti tadi saya bilang? Kita bicara keadilan paling mudah adalah di sebuah persidangan. Dalam perkara sangat inilah yang umum aja lah, pencurian. Dalam perkara pencurian, keadilan bagaimana penerapan di ruang sidang? Tentu keadilan bagi si terdakwa adalah yang seringan-ringannya. Betul. Ya kan? Betul. Semua yang belum begitu. Tapi keadilan bagi si korban tentu ada dua. Dia memaafkan atau pengen yang setinggi-tingginya. Gak bisa juga orang dia memaafkan, sedang ini sudah selesai urusannya. Itu keadilan bagi yang si korban. Keadilan bagi masyarakat, ketertiban umum, supaya juga masyarakat mencontoh jangan mencuri, juga harus ada balasan. Sementara keadilan menurut hukum bagaimana? Kalau keadilan menurut hukum adalah pidana maksimum 15 tahun, berarti bawahnya juga boleh, bukan 15 tahun, sesuai dengan hitungan undang-undang. Nah, keadilan menurut mana yang akan dipakai? Kalau yang keadilan menurut terdakwa tadi pengen seringan-ringannya, tapi belum tentu diterima oleh hakim. Keadilan menurut korban juga hukuman setinggi-tingginya, dan misalnya dalam kasus pembunuhan, masyarakat sering berfilosofi darah bayar darah, nyawa bayar nyawa. Jadi keluarga si korban yang dibunuh pengen juga si pelaku juga dibunuh. Menurut keluarga korban keadilan begitu. Itulah keadilan yang harus ditimbang-timbang. Si terdakwa begini, korban begini, hukum begini, selalu ditimbang. Dalam konteks tadi juga harus ditimbang. Ada orang yang hukumannya bebas, kemudian yang bersamaan di situ juga dia juga ada penahanan. Mana yang harus memberi rasa keadilan? Kalau menurut saya, karena bebas orang adalah suatu hak, suatu hak. Kalau orang tidak boleh, udah selesai masa hukumannya, tidak ada siapapun juga tidak bisa melakukan penahanan, karena dalam konteks ini dia sudah selesai menjalani hukuman. Sehingga bagi dalam perkara Megamendung dan perkara Petamburan itu adalah hak. Kemudian bagi dalam perkara Umi akan ditahan, ini adalah hak bagi yang melakukan wewenang, ya kan? Sementara bagi yang bebas tadi itu negara harus memenuhi kewajiban negara bagi dia bebas. Kebebasannya harus dijamin oleh negara, orang yang telah menjalani masa hukuman. Sehingga negara dalam konteks bebasan tadi adalah kewajiban, tapi negara dalam konteks akan melakukan penahanan adalah hak. Sehingga timbang-timbang dari hak dan kewajiban, lah utamakan dulu kewajiban. Hak bisa digunakan, bisa tidak. Nah, untuk menjembatani ini semua mungkin simpel bagi saya sih, menurut saya. Kenapa, Pak? Ya simpel, kenapa? Tadi kalau namanya bebas adalah hak yang menjalani kebebasan, sehingga menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak ajasinya bahwa dia adalah yang telah menjalani hukuman. Berarti negara kena suatu kewajiban. Betul. Sedangkan kalau negara ingin melakukan penetapan penahanan, itu adalah menurut pasal 20 kewenangan artinya hak, bukan kewajiban. Hak dengan kewajiban didahulukan kan kewajiban. Betul. Sehingga hak bisa digunakan atau tidak. Dalam konteks yang berbetulan ini simpel bagi saya sebetulnya. Apa? Kalau andai kata Imam Besar Habib Rizik Syihab di hari pertama
dikasih kebebasan, kemudian di hari berikutnya dilakukan penetapan penahanan, nggak ada yang dirugikan. Dua-dua berjalan, nggak ada kan? Bebas berarti negara udah menjalani kewajiban negara, kamu bebas. Besok ada lakukan penahanan, ya negara menggunakan haknya juga. Tapi kan enggak. Jadi kan artinya adalah langsung ya Pak. Langsung. Iya. Andai kata pun seminggu ataupun berapa juga, nggak ada hukum yang dilanggar. Iya, betul. Karena tadi berdasarkan kembali lagi kepada pasal 283, bukan 283 KUHP. KUHP ayat 2 ayat 3. Maksudnya 238 pasal 238. Ini berbicara tentang sebetulnya inilah logika berpikirnya hanya logika berpikir kapan, logika berpikir waktu. Karena menurut pasal 238 ayat 1, 238 KUHP pemirsa, saya ralat bukan 283 karena saya kalau jemput pasal sering kebelibet ini. 238 ayat 1 ayat 2 menentukan saat negara dalam hal ini pengadilan tinggi timbul hak untuk menahan. Saat kapan? Saat perkara itu dinyatakan banding, ya kan? Sehingga saat dinyatakan banding kalau ditempatkan dalam konteks persidangan di hari keberapa? Kalau dia pikir-pikir maka hari ketujuh lah saat itu beralih, baru beralih kewenangan menahan yang semula dengan pengadilan negeri beralih ke pengadilan tinggi menurut 238. Kemudian menurut 238 ayat 3-nya bukan serta-merta saat beralih tadi dilakukan penahanan. Karena menurut 238 ayat 3 timbulnya kewenangan tadi setelah pengadilan tinggi menerima berkas dalam waktu 3 hari dia menentukan sikap penahanan atau tidak yang diikutkan dengan mengeluarkan penetapan. Jadi artinya timing tadi menentukan kewenangan itu saat kapan timbul. 238 ayat 2 hanya menentukan saat beralih. Oke, Anda punya hak, tapi belum nongol. Karena belum nongolnya adalah pakai 238 ayat 3. Kalau pengadilan negeri telah mengirimkan berkas banding ke pengadilan tinggi, kemudian pengadilan tinggi dalam waktu 3 hari menentukan sikap. Semenjak keluar penetapan tadi, itulah maka negara menggunakan haknya untuk menahan. Sehingga sebetulnya tinggal dirunut aja sih. Kapan jatuh temponya Imam Besar Habib Rizik Syihab bebas? Pada saat bebas tadi telah timbulkan 238 ayat 3, telah dikirimkah berkas ke pengadilan tinggi, kemudian pengadilan tinggi telah menentukan sikapkah untuk menentukan penahanan. Sehingga kalau itu sudah dilakukan, kemudian waktunya berbarengan dengan waktu bebas, maka tidak kembali yang tadi antara hak dan kewajiban mana yang dahulukan. Artinya kan kewajiban negara menjamin masyarakat yang melaksanakan kebebasannya dipenuhi. Negara juga ingin melaksanakan persidangan dipenuhi juga. Yang seperti saya bilang tadi, ya udah bebas 1 hari, besok ditahan. Artinya nggak ada hukum yang dikorbankan. Tinggal itu hanya sikap bijaksana aja. Kewenangan tadi karena itu sifatnya hak digunakan serta-merta atau menghormati dulu haknya orang lain. Apalagi ternyata kalau kita nggak punya data, tanggal-tanggalnya tadi apakah iya tanggalnya bersamaan atau tidak? Tanggalnya tadi saat kewenangan penahanan itu beralih ke pengadilan tinggi, kemudian pengadilan tinggi 3 hari menentukan sikap dengan kualitas penetapan. Saat tanggal-tanggal ini berbarengan nggak dengan saat bebasnya Habib Rizik Syihab? Kalau tidak, otomatis menjalani dulu hak kebebasannya, baru kemudian menjalani kewajibannya karena ditahan kembali ke pengadilan tinggi. Sepanjang itu tidak, nah di sini akan terjadi perbenturan menurut saya, perbenturan tentang penerapan ketentuan dalam KUHP. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan bagi kita lihat amati. Jadi sebetulnya nggak ada yang harus terjadi kalau kita menyadari dan menerapkan ketentuan yang ada dalam KUHP. Demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan, kembalikan kepada Febri. Nah, itulah dia, luar biasa, out of the box. Kadang memang banyak hal-hal baru kalau kita
diskusi sama Bang Irfan Iskandar ini, karena mengingat juga memang pengalaman beliau dalam bidang penanganan perkara ini, udah cukup lumayan lah. Nantilah kapan-kapan kita akan wawancara eksklusif buat teman-teman yang mau mengenal lebih jauh Bang Irfan Iskandar. Oke, untuk episode kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.